Itu kalau kita bicara mengapa Ratu Adil atau Satrio Piningit yang muncul di tanah Jawa itu dalam bukunya Ratu Joyoboyo itu kan harus dia membawa senjata yang namanya Trisula Weda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Subscriber, teman-teman, pemirsa Babat Tanah Jawa, kita masih berjumpa lagi tentunya dengan masih orang yang sama dan di channel yang sama bersama saya Mas Rondo Jawa dan juga Mas Kunto Isbek masih. Saat ini kita ada di dalam Bakung Joyo saya. Kemarin di Klaten ya Mas. Klaten. Dan kita masih bersama narasumber yang sama. Kita akan ngobrolin apa nih Mas? Ya, ini kita akan bahas tentang Trisula Weda. Trisula Weda dan Astobroto. Ya, nah, penasaran? Dan pesan-pesan itu ada yang pengen bercerita tentang Trisula Weda dan Astobroto yang ada kaitannya dengan pastinya dengan Satrio. Monggo, Romo. Itu kalau kita bicara mengapa Ratu Adil atau Satrio Piningit yang muncul di tanah Jawa itu dalam bukunya Ratu Joyoboyo itu kan harus dia membawa senjata yang namanya Trisula Weda. Jadi ibaratkan Trisula Weda ini adalah dapur sebuah pusaka. Pamornya apa? Pamornya Hasta Brata. Dipegang seorang pemimpin yang akan memimpin Nusantara menjadi zaman keemasan kan itu. Apa toh Trisula Weda itu? Trisula Weda itu adalah tombak yang bermata tiga yang tombak bermata. Nah, Trisula ya, makanya di situ ada satu yang namanya orang itu jujur. Kemudian yang namanya tombak yang kedua lurus. Yang ketiga benar. Artinya orang ini harus jujur, lurus dan benar. Yang Trisula Weda itu ya, senjatanya itu lurus, jujur dan benar. Pada konven yang kemarin yang kita bawakan mereka harus ketemu dengan yang caket Priyonggo Sinupet Satite itu kan ya. Itu ada hubungannya dengan itu. Nah, itu digambarkan bahwa orang yang sudah menemukan itu masih jujur, lurus, benar ya. Gitu kan. Atau di dalam versi saya ketika saya bicara secara metafisik atau bicara secara atau berbicara di frekuensinya para leluhur itu mengatakan opo tole yen barang ning donya kene sing paling dhuwur iki ilmune apa? Paling tinggi ilmunya. Ya, yang paling tinggi itu ilmunya apa? Setelah kita bisa bertemu atau berhadapan-hadapan, kita bisa berkomunikasi dengan alam sejati atau saya katakan Allah itu kan. Manusia itu ilmu setelah bertemu dengan Allah apa yang didapat? Yaitu kebijaksanaan. Itu ilmu paling tinggi. Justru malah itu ya? Iya, karena setelah mendapatkan bertemu dengan Allah, dia diberitahu ilmu kebijaksanaan. Itu juga Trisula Weda versinya, tapi ini versi yang saya terima itu adalah apik. Nah, contohnya apik. Sing keloro kudu bener. Apik bener. Nah, nek wis apik bener kudu bener. Bener, apik, bener dan bener. Nah, satu contoh ini adalah blangkon apik ya. Iya. Nek dikeken ndasan bener. Ya. Bener. Nek ngene kan ora bener. Oh, je bener Romo. Iya, bener. Lah dadi nek apik bener-bener ki ya kudu ngene. Jadi selaras gitu ya. Ya kudu apik ya bener ya bener. Persis aturannya. Ini ilmu kebijaksanaan. Coba nanti panjenengan yang masih muda, kalau mau mengatasi masalah hidup, mau mengambil keputusan, masukkan ketiga unsur. Apik ra,
apik. Bener ah, bener. Ini ora bener. Nek ajarane wong luar negeri dicek ke Indonesia mesti ora bener. Ora bener. Nah, ini salah satu bahwa inilah kebijaksanaan. Makanya Satria Weda itu ada Trisula Weda itu ada 3. 1 AP. Keloro kudu bener. Ning ketelu kudu iso menerke. Wong iki nek wis apik bener, kuwi mesti iso menerke. Wong iso apik bener ra iso menerke. Ya urung tekan yang ilmune Gusti. Iya, leres. Tuh, yang ketiga. Nanti kita bicara Hasta Broto. Hasta Broto itu kan 8. 8 itu diambil dari unsur alam. Misalnya bumi, menungso itu pemimpin itu kudu iso kaya bumi kokoh, kuat, sabar dan bisa menerima, bisa menghidupi, mengayomi. Yang kedua, air, seperti air. Nah, air itu bisa memberikan kehidupan bagi orang-orang bawahnya. Oh, kemudian seperti samudra, air samudra, kemudian seperti matahari. Matahari itu seperti menyinari, memberikan energi, memberikan motivasi buat masyarakatnya. Kemudian seperti bintang. Bintang itu ya, dengan ngerti bintang gubuk penceng. Gubuk itu penceng itu ketika di laut sebagai penjuru menunjukkan arah bagi masyarakat mau kemana. Nah, itu loh. Ya toh, itu makanya seperti alam. Tetapi ketika mereka sudah memegang pusaka 3 apik benar-benar tadi bisa diterapkan dalam setiap kebijakan yang nanti dia akan terapkan. Karena apa? Apik bener itu. Nek ora bener ya ora iso saya gambarkan tadi. Iya. Ini yang mengapa itu sekarang kok ini pada zaman Baya-Baya Mas, Majapahit sudah ada, ini zaman Mataram sudah ada, kok sekarang zaman ini kok Bung Karno dengan Trisaktinya ini kok ora iso. Kita kembali pada seorang Vanderplas lagi. Oh, jadi ada keterkaitannya. Iya, Vanderplas ini supaya menutup, supaya kekuatan pusaka itu tidak muncul. Energinya tidak menyebar, tidak memberi kekuatan kepada masyarakat Indonesia, kan ditutup dengan Sungsang Bawono Malih. Sudah itu loh, berarti gawe sungsang supaya kuwi ora iso metu. Biar tidak bisa apik beneran. Ya. Bener. Nah, makanya kuncinya kita bicara awal kemarin. Trisula Weda, Hasta Broto bisa mengena. Itu kan barang apik. Trisula Weda, ya bener. Nah, bisa diterima masyarakat secara tepat, bisa dilaksanakan di masyarakat Jawa itu. Kemarin kan kita harus ada rekonsiliasi nasional, bahwa kita ini sekarang menjadi permainan seorang Vanderplas. Ayo sadar, ayo wis balik Vanderplas ini ditendang Vanderplas, dihentikan. Saiki rasa digiring-giring meneh, rasa dioper-operkan lagi. Selesai. Nah, sekarang selesai. Kita buat rekonsiliasi semua, entah aliran agama, entah aliran kepercayaan, entah aliran apa dari sejarah berkumpul. Itu yang dinamakan ruwatan kemarin itu. Kita mengatakan ini sudah selesai permainan Vanderplas, kita hidup baru, yaitu dengan fondasi Pancasila secara murni diterima. Nah, Pancasila aja sekarang kan karena belum ada rekonsiliasi nasional, masih ada bola yang menggelinding, yang digelindingkan Vanderplas, energinya masih membuat-babit ini, otomatis kan Pancasila tidak bisa 100% diterima. Betul. Masih ngambang-ngambang loh, sampai kok Indonesia sih kayak ini. Wah, neng TV metu sih korupsi, metu iki sih. Nah, ini apa? Inilah makanya. Artinya rekonsiliasi nasional itu kesadaran nasional, menyadari bahwa sejarah sekian ratus tahun kita ini sudah dirubah oleh oknum yang namanya Snogorgronya. Itu gurunya Vanderplas yang notabene menghancurkan pada waktu Aceh.
kemudian diberikan pada muridnya dan beberapa orang Belanda, Van Mook, macam-macam itu udah selesai. Tahun 2024 tidak ada permainan Vanderplas, yang ada sekarang adalah Pancasila murni kita laksanakan. Apik, bener itu tadi. Jadi ini kita di generasi muda dan semua masyarakat yang mendengarkan ini, saya berpesan bahwa ini bukan suatu khayalan, tetapi kita butuh perenungan yang masih muda. Jangan kita hanya gegabah ini, ikut ini, wah ini, tapi kita beli dulu. Apik ra, apik, bener ra, bener ra. Nah, wong guru ngerti pokoknya masalah harmoni bener piye. Jadi harus diteliti dulu, dipelajari dulu. Nanti kalau Babat Tanah Jawa ini adalah motor revolusi untuk merubah pola pikir sebetulnya di sini. Untuk menjadi pola pikir apik, bener. Ya, kita yo kudu apik, yo kudu bener, ora dijiko apik tok ini. Jadi semua ini 3 determinasi ini tidak boleh dipisahkan. Makanya dalam simbol 3 mata tombak Trisula. Ya, jadi inilah implementasi bahwa jangan diambil bahwa kok muncul pusaka tenasi makbur, hati tidak. Ini energi. Balik lagi ke energi. Jangan bilang itulah, jadi kita supaya jangan mudah dipengaruhi orang. Makanya saya kan tadi kemarin sudah ngomong bahwa suatu teori kalau diterima oleh umum akan menjadi hukum. Hati-hati Pak Kiai, hati-hati rakyat Indonesia, hati-hati anak muda, hati-hati ormas, bahwa teori-teori yang jenengan terima ini harus jenengan kaji dengan ukurannya. Trisula Weda tadi apik bener-bener mlebu ning Indonesia ini. Ternyata supaya apa? Sing elek yo ora ditampa, sing elek yo nyingkir. Yang diterima kita bagus baik aja, yang baik untuk bangsa, untuk negara kedepannya menuju era keemasan. Ya kira begitu. Ya, sebuah pesan yang bagus dan cukup menarik obrolan kita kali ini. Oke. Bagaimana tadi Trisula Weda dan Astobroto itu ternyata mengandung pesannya luar biasa, dan filosofinya itu saya tangkap tadi juga bagus sekali, termasuk apik, bener dan bener itu emang semua harus apik, bener dan bener kalau orang Jawa. Itu Mas Wunto. Mungkin diakhiri aja Mas. Oke. Untuk kali ini kita bicara dengan Trisula Weda dan Astobroto yang terkait dengan tadi apa namanya? Apik, bener dan bener. Dan Satrio Piningit tadi yang harus mempunyai sebuah pusaka yang namanya Trisula Weda dan Astobroto. Oke, kita akhiri sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan sebarkan ke sosial media sedulur semuanya. Saya Londojo pamit dan juga Mas Wunto is back. Terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.